Halo semuanya, di sini saya mau ngobrol-ngobrol dengan siapa ya dirimu? Kenalin dulu, kenalin. Oke, kenalin. Aku Happy Kristiani Gule. Sekarang tinggalnya di Batam. Dan aku itu mahasiswi Politeknik Negeri Batam. Jadi perkenalannya apa aja? Udah. Ini kan karena kita di podcast Ruang Santai ini, berarti ini kan masih masuk dalam ruang lingkup GMKI Batam. Nah, kenalin lah jabatanmu apa di GMKI Batam. Dipercaya jadi bendahara cabang untuk periode 2019 sampai 2021 gitu. Nah, jadi itu ya, teman saya ngobrol kali ini itu seorang bendahara cabang yang kuliah di Politeknik Negeri dan tinggal wisuda ya. Ya, benar kan? Tinggal wisuda kan? Belum, kalau nggak ada hambatan wisuda bulan 9. Nah, wisuda bulan 9. Jadi karena udah wisuda bulan 9, berarti pengalaman udah banyak lah ya. Nah, berarti kan udah sidang dirimu nih. Di bulan berapa kemarin sidang? Di bulan 6. Itu ya? Sebenarnya bulan 5, tapi aku nungguin libur lebaran jadinya bulan 6. Berarti itu masih dalam tengah pandemi corona ya? Ya kan? Iya, jadi online deh. Online. Jadi disinilah intinya pembahasannya kan dirimu kemarin sidang pas di tengah pandemi corona, berarti online kan? Kalau diriku sebelum pandemi, aku itu sidang bulan 9, itu virus itu ada udah bulan 12, berarti sebelum. Berarti dikatakan aku ini sidang offline dan dirimu sidang online. Nah, saya penasaran nih dengan sidang online. Bagaimana sih rasanya itu sidang online itu? Rasanya ya, sebenarnya rasanya tuh gimana? Nggak jauh beda sama sidang offline, tapi bedanya tuh di mana? Aku sendiri tuh merasa kurang puas ya. Maksudnya aku lebih memilih sidang offline daripada online. Kebanyakan temanku lebih memilih online daripada offline. Ada juga beberapa yang seperti itu, tapi kalau disuruh memilih aku lebih suka offline. Karena maksudnya langsung ketemu dosen. Kita mengutarakan semuanya itu enak juga. Mau ditanya, menjawab, itu lebih enak. Terus rasa deg-degannya cuma di saat itu aja. Sementara online kita harus persiapin ini, persiapin itu sebelum kita ditanya-tanya, kita udah deg-degan duluan. Ya beda rasanya. Kalau itu dirimu kan sidang online, kalau ini kan apa sidang offline, kita bandingkan lah ya istilahnya. Kalau saya sidang offline kemarin, ya rasanya itu pertama ya biasa aja sih, makanya tenang karena persiapan saya pun menuju ke sana menurut saya udah cukup. Ya, Bu. Menurut saya udah cukup. Jadi ketika pas sidang itu ya saya merasa ya walaupun ada nervous, adalah. Kita semua setiap manusia pasti ada nervous kan, ada ketakutan. Tapi kalau saya sendiri sih karena udah merasa diri saya cukup untuk menjalani sidang, jadi saya nggak terlalu takut banget sih sebenarnya. Nervous ada, tapi ya lebih banyak tenang sih, ya optimis untuk maju. Dan pas ketika sidang itu bertatap dengan dua dosen ya, gimana ya, rasanya kayak kita antara hidup dan mati sih ketika harus melakukan sidang, karena salah sedikit aja bisa aja kita saya waktu sidang itu bisa aja nggak diloloskan kalau sedikit salah kan. Tapi karena ya puji Tuhan juga saya dalam keadaan tenang dan saya tahu seluruh skripsi saya ya sekitar 60% 70% lah saya tahu kan. Dan ya sidang itu berjalan dengan lancar sih. Tidak ada ya walaupun ada sih beberapa pertanyaan yang menjadi kendala juga sih. Kendala karena ada problem sedikit tentang ya mungkin perbedaan persepsi dan perbedaan pandangan sih. Ya justru itu yang aku mau. Maksudnya nervous pas offline itu yang aku mau, karena itu gimana ya, itu momen tersendiri sih sebelum kita selesaikan semuanya. Jadi sebenarnya itu yang aku sayangkan di sidang online. Karena kalaupun kita online kan kita masih bisa sempat mikir, masih sempat cari googling atau apa, kita baca-baca lagi. Kalau offline kan kita itu kayak tantangan tersendiri sih. Jadi itu yang nggak didapat kalau kita online.
Berarti istilahnya rasanya itu kurang berarti ya kalau sidang online ya? Iya, rasanya kurang sih Rasanya bagi kurang. aku sendiri. Nah, menurutmu lagi, ini waktu kamu sidang online apa aja sih yang kamu persiapkan? Oh, sebelum sidang online tuh pertama yang aku persiapkan itu ya pemahaman tentang materi ya. Itu paling utama banget. Maksudnya kita harus benar-benar paham kan sidang skripsi itu kita lanjutin bab 4 sama bab 5. Nah, bab 3 itu udah selesai di sidang proposal. Jadi sebelum sidang kita harus benar-benar pahami dulu tentang bab 4 kita. Jadi nantinya pas kita di sesi tanya jawab pun kita tahu yang dimaksud Bapak ini yang di sebelah sini loh. Jadi aku paham maksudnya itu gini loh. Tapi kalau misalnya kita nggak paham, kita bakal jadinya itu jadi bahan perbaikan nantinya di revisian. Jadi intinya kita harus persiapin penguasaan materi kita, kemudian peralatan seperti laptop, jaringan, wifi ataupun jaringan sendiri, kuota sendiri. Kemudian kita tetap menggunakan baju rapi sama alma mater gitu aja. Oh, jadi ini maaf ya, hanya pakai baju aja, mungkin nggak pakai celana panjang gitu, nggak pakai celana pendek aja. Kalau aku kemarin tuh sih karena aku mau sidangnya di perpustakaan, karena kan di kos-kosan nggak memungkinkan banget, jadi aku sidang di perpustakaan, jadi aku pakai pakaian rapi, rok hitam, baju putih, sama alma mater gitu. Tapi ada sebagian juga teman-teman yang atasannya rapi, tapi di bawah tuh cuma pakai celana rumahan doang, itu banyak. Ya mungkin itu tergantung kita tempat sidangnya di mana. Ya, dan juga tergantung orangnya juga sih sebenarnya. Kalau saya sendiri sebagai orang yang mengalami sidang offline sebelum corona, ya pasti persiapan saya pertama ya pasti skripsi lah ya. Itu so pasti. Ya, pasti. Baru kedua itu slide presentasinya. Nah itu kadang-kadang banyak kita, nggak semua berarti ya, ini banyak ya, asal buat aja slide yang penting dimasukin aja semua. Nah itu kadang-kadang menjadi sebuah kesalahan sih dalam mempresentasikan apalagi sidang ini ya. Karena menurutku ya, pendapatku, kalau slide itu apa sih menjadi titik kuatnya di dalam skripsi itu sebenarnya harus ditampilkan dalam slide itu. Dan juga penampilan slide itu harus bisa berharmonisasi dengan kalimat-kalimat yang dikeluarkan dari mulut. Jadi ya ada harmonisasi terjadi. Karena kebanyakan ya, selain tadi aku bilang banyak asal buah, asal dimasukkan, ya kadang apa yang ditampilkan nggak bisa dia pikirkan, nggak bisa dijelaskan. Itu kadang-kadang membuat ya sidang itu agak flat atau yang boring atau biasa aja. Atau kadang-kadang itu membuat bisa jadi gagal, bisa. Makanya kadang-kadang selain itu juga jadi hal yang penting sih. Baru selanjutnya pasti butuh laptop, udah tahu cara pakai laptop, itu penting. Dan juga mungkin bawa juga sih referensi-referensi seperti jurnal-jurnal atau buku-buku yang mendukung skripsi. Baru juga apa lagi ya? Baru perpakaian yang rapi sesuai dengan yang diterapkan di mungkin kampus saya, kampusmu atau kampus yang lain mungkin ada sedikit perbedaannya, tapi ya tidak diterapkan lah sesuai dengan aturan yang ada. Lalu juga itu tadi dari diri kita sendiri, bagaimana kita bisa mengatasi diri kita dan juga bagaimana kita bisa membawa materi yang akan kita sampaikan. Apalagi juga saya kan informatika nih, jurusan saya aplikasi, pasti juga harus membawa aplikasi saya, dan aplikasinya harus dalam keadaan jadi, jangan setengah-setengah. Nanti kalau setengah-setengah itu bisa jadi banyak pertanyaan, bisa jadi gagal. Sedangkan saya yang udah jadi kadang-kadang itu menjadi sebuah pertanyaan, kenapa sih harus begini, padahal menurut saya ya harusnya begini. Jadi setidaknya pas waktu sidang itu ya ada pertanyaan, jadi membuat perbedaan pandangan sih, jadi itu sih hal-hal yang karena memang betul sih pandangan kita dengan dosen pasti berbeda. Iya, itu yang membuat mereka bertanya kenapa ini, kenapa itu.
Sementara kita, oh gini loh. Jadi itu sih yang paling penting persiapan. BTW tentang slide tadi, PPT kita kan. Ya, PPT. Nah, kebetulan pas sidang online ini kan kita nggak bisa langsung tuh jelasin seperti kita saat sidang offline. Ya. Jadi di perkuliahan kami itu, sebelum kita, aku tadi lupa ngejelasin. Oh, ya, sebelum kita mendaftar untuk sidang skripsi, kita harus buat video gitu, penjelasan tentang sidang kita. Nah, itu dimulai dari bab 1 sampai bab 5. Kita buat video, itu ada aplikasinya tersendiri yang bisa langsung ngerekam layar gitu. Terus kitanya ada di ujung bawah, sudut bawah gitu. Nah, jadi kita langsung ngejelasin dari situ. Jadi dosen nanti bakal lihat video kita sebelum kita sidang. Nah, karena di sidang kita cuma dikasih waktu 1 jam, di 1 jam itu nanti mungkin dosen akan menjadikan waktu itu untuk jadi sesi tanya jawab untuk skripsi kita. Jadi ya bedanya di situ, di bagian pemaparan slide-nya di situ. Berarti di video lagi kalian ya, berarti jadi itu syarat ya? sih. Iya, jadi agak ribet, itu jadi syarat pendaftaran sidang. Kalau nggak ada video kita nggak bisa daftar, jadi harus buat lagi. Aku aja gagal buat tuh 2 kali, gara-gara pertama buat videonya di kosan, ya. Terus pindah lagi ke kampus, jadi merasa lebih bagus di kampus ya di situ. Jadi 2 kali itu makan waktu banyak banget buat ngambil video yang bagus. Itu tapi ya dinikmatin aja. Dirimu nampilin slide-nya gimana? Maksudnya apakah pakai laptop itu kah, atau kamu ada apa tuh? Itu tuh ada itu apa? Ada aplikasinya. Ya. Aplikasi perekam layar itu aku pakai apa ya? Yang penting dia merekam layar, terus kita tampilin slide kita sendiri. Nanti ada apa? Ada bagian space-nya tersendiri di ujung bawah, itu untuk kita dirimu, ada kan? di situ. Iya. Jadi kita ngejelasin. Jadi lebih gimana ya? Ya iya sih, kita nggak akan ngejelasin lagi nantinya. Kita nggak nervous ngejelasin, tapi ya aku lebih memilih offline sih kalau jadi aku. Tapi kalau mendengar penjelasan lu, aku berpikir lebih enak online sih. Iya ya. Iya, persepsi orang beda-beda sih. Karena, coba kalau sama asiknya hidup ini. Mungkin karena saya basicnya suka buat video, jadi ya menarik sih membuat video presentasi kayak gitu. Jadi ditampilkan, nanti bisa melihat, nanti berarti tinggal tanya jawab jadinya kan. Ya, jadi menurutku sih sebenarnya lebih, ya ini pendapatku tadi bilang bahwa lebih suka online sih kalau mendengar penjelasanmu. Nah, ya online sih bagus. Itu waktu pas kamu sidang online nih, kalau aku jelas tidak ada orang selain aku sama dosen penguji. Nah, pas kamu di situ waktu lagi sidang online, itu ada nggak kawanmu yang ngelawannya itu gimana? Iya, kebetulan kan di perpus, jadi ya aku ada teman satu, HP-ku lagi aku yang lagi bermasalah tuh laptop, jadi aku pakai laptopnya dia nemenin aku, tapi dia diem aja. Baru diem itu aja. Dosenmu berapa? Apa? Dosen pengujinya 2, 3? Oh, dosen penguji kami tuh di kampus kami ada 2 orang, penguji 1 sama penguji 2. Untuk penguji 1 itu tetap, sementara penguji 2-nya berbeda. Maksudnya gini, itu mereka dalam satu ruangan kah atau dalam ruangan berbeda mereka berdua? Di ruangan berbeda, kan kita daring gitu kan, jadi mereka di ruangan berbeda. Ruangan berbeda ya. Menarik juga sih sebenarnya sidang online ini. Iya, menarik sebenarnya. Tapi ya tergantung kita cara menikmatinya, terus tergantung bagaimana kita menghadapinya. Menarik. Iya, menarik bahkan. Ya tergantung aja sih. Cuma kembali ke kita sendiri. Iya, kembali kita sendiri bagaimana kan melihat apakah lebih enak online atau offline. Nah, mungkin teman-teman mendengarkan di sini ya, kalau menurut kalian sih harapan kalian maunya sidang online atau offline nih yang masih kuliah, mungkin bisa
apa dipertimbangin. Iya, diketik di kolom komentar lah, jelasin lah bagaimana. Karena nanti ditampilkan juga ke YouTube game kayu itu. Ya ini kan nanti dipublish ke YouTube. Jadi nanti biar nanti orang komen aja di kolom komentar di YouTube itu. Nah, oke lah, mungkin sampai sini lah untuk pembahasan kita kali ini di podcast Ruang Santai bersama Ibu Bendahara Cabang GMKI Cabang Batam periode 2019 sampai 2021. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya, di episode selanjutnya akan bahas apa yang akan lebih menarik daripada yang sekarang. Oke, sampai jumpa. Terima kasih Bapak Sekpung, terima kasih juga semuanya. Oke, sampai jumpa, bye bye. Bye bye.